Bisa komunikasi antar mahasiswa dengan dosen dengan staf administrasi, bahkan antar perguruan tinggi yang satu dengan perguruan tinggi yang lain. Berkat bantuan Universitas Airlangga yang akan mengisi konten dari NU Butuh Hal. Namun sayangnya penandatanganan MOU tidak bisa dilaksanakan hari ini karena secara tiba-tiba Direktur Microsoft Indonesia dipanggil ke Singapura karena ada kehadiran Direktur Microsoft International. Oleh karena itu, kepada para peserta kami juga mohon maaf, kepada PBNU juga kami mohon maaf atas pelaksanaan MOU yang belum bisa dilaksanakan pada kesempatan hari ini. Selain itu, PBNU juga akan menghibahkan buku 200.000 buku online kepada seluruh UNU di Indonesia yang secara simbolis nanti akan disampaikan oleh Ketua Umum PBNU, dan juga buku sudah kami sediakan secara online juga, bahkan juga buku yang bersifat hard copy. Bapak Ibu sekalian, PBNU tidak akan pernah jemu untuk mengawal dan mengembangkan kapasitas di pengembangan universitas perguruan tinggi ini ke depan. Oleh karena itu, mohon kiranya Bapak Menteri berkenan memberikan sambutan dan diskusi untuk sementara pada acara ini. Dan mohon kiranya Bapak Ketua Umum, Bapak Menteri berkenan di depan, didampingi oleh Pak Mansur Ramli. Monggo Pak, sebagai moderator. Dan kami sebagai pengacara mohon kiranya Bapak Ketua Umum PBNU Kiai Haji Abdul Siraj berkenan membuka acara ini secara resmi. Menutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabati wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumin hadha ila yaumin naql. Yang saya hormati Bapak Menteri Pendidikan Tinggi dan Ristek Kiai Haji Muhammad Nasir, Profesor Doktor, alumni pesantren Saran, muridnya Mbah Imam dan Mbah Maimun, juga menantu Kiai Iskandar. Jadi ibunya ini cicitnya Mbah Bisri Samsuri, yaitu adiknya Pak Muhammad Iskandar. Kakaknya Pak Muhammad Iskandar, bayinya. Hadratus Syekh Wali Suriah Kiai Subadar, Ahmad Subadar, Pak Mansur Ramli, Kepala BPT, Kiai Mahasin juga Wali Suriah, Pak Hanif Sekretaris PBNU, dan Pak Bina Bendara Umum yang paling berbobot di PBNU, Pak Bina, mantan di pabrik, mantan Dirpar Bupati Papros Jawa Lege, Bapak Pak Zainal Abidin, Bendahara PBNU juga. Yang saya hormati para rektor, para hadirin, alhamdulillah kita memiliki dua amanat yang dua-duanya mulia dan berat, yaitu amanah diniyah dan amanah watoniyah. Amanah diniyah dan amanah watoniyah yang sangat berat dan sangat mulia itu kita pegang dan kita berikan solusi, atau kita menawarkan konsep itu kepada masyarakat bangsa umumnya internasional, bahwa cara beragama yang benar begini, menurut saya itu sudah paling benar, yaitu
cara beragama yang harus taklid pada para a'imah, Quran, hadis, ijma dan qiyas itu pasti taklid ijma dan qiyas. Yang kedua, amanah watoniyah, bahwa NKRI dengan berdasarkan Pancasila Undang-Undang 45 menghormati Bhinneka Tunggal Ika itu sudah final, itu merupakan amanah watoniyah yang kita emban. Oleh karena itu, dari dulu, sekarang dan sampai kapanpun NU tidak akan berubah. Beda dengan ormas yang lain, yang tadinya keras sekarang agak kendor, yang tadinya kendor sekarang agak keras. Kalau NU enggak, sejak dulu ya begini nih. Kalau main keras itu gampang, ekstrem kanan gampang, tinggal jenggotnya panjang, pakai gamis, jidat itu berapa waktu keras. Ekstrem kiri juga gampang, tinggal nggak sholat aja jadi berat, udah kayak kiri itu. Yang sulit itu kalau mengambil posisi tengah, membutuhkan basic ilmiah yang kuat, membutuhkan ta'amuk, kedalaman analisis, kedalaman argumentasi yang kuat, itu yang kita pertahankan. Oleh karena itu pada kesimpulannya, ormas-ormas di Indonesia ini yang lebih baik dari NU tidak ada. Kalau yang sama banyak. Coba bayangkan kalau dulu santri itu Taman Lirboyo, pindah Saran, pindah Kaliwungu, pindah Pasuruan, dulu itu. Sekarang enggak. Kalau sudah tamat Aliyah, Australia, Amerika, kan dulu enggak. Taman Lirboyo pindah ke Saran, Saran pindah Kaliwungu, Kaliwungu pindah Poncol, Solo. Padahal bapak-bapak, saya di Timur Tengah 13 tahun, saya tahu persis. Masalah ilmu ulama Timur Tengah hebat. Memang diakui, ulama Timur Tengah hebat, yang masih ada sekarang pun hebat. Tapi kalau karakter, jauh dengan kiai-kiai NU di Indonesia. Ya, ulama kosong, Pak. Saya tahu persis. 13 tahun saya di Timur Tengah. Kiai-kiai yang mengajar anak-anak tanpa honor, yang jelas, tanpa sekali, tanpa APBN, APBD. Iya, 24 jam. Santrinya 15.000, 12.000, 10.000, tanpa ada honor, tanpa ada mengeluh, tidak pernah mengeluh. Cuma dinikmati. Tidak ada ulama Timur Tengah seperti itu. Belum lagi yang berjuang di desa-desa, di musola-musola, tanpa jaminan kehidupan yang jelas, kehidupan mencari sendiri. Tidak ada di Irak, tidak ada di Mesir ulama. Oleh karena itu, ulama-ulama Timur Tengah tidak begitu berpengaruh terhadap masyarakatnya. Beda dengan ulama di sini. Walaupun baca dongganya kembali-balik gak fasih, tapi bisa. Apa yang bisa kita harapkan? Kemajuan Islam dari Irak sekarang. Apa yang bisa kita harapkan? Kemajuan Islam dari Syria sekarang. Apa yang bisa kita harapkan? Kemajuan Islam dari Libya. Apa yang bisa kita harapkan? Kemajuan Islam dari Mesir. Apa yang bisa kita harapkan? Kemajuan Islam dari Yaman. Harapan ada di umat Islam Indonesia. Dan Indonesia adalah maka semua tamu luar negeri pada kesini semua, dubes-dubes datang semua. Pak Hasim baik tahu makhluk itu kayak apa lah binatang. Mayoritas itu enggak radikal, mayoritas ada enggak sombong. Kayaknya kalau baca Fathul Mu'in keras, istilah Fathul Mu'in keras kok. Barang siapa tidak sholat bunuh, kan itu. Ustuti bahwa illa fasayf. Barang siapa tidak sholat diminta tobat, diperintah tobat. Kalau nggak diajak tobat nggak mau bunuh. Tapi itu bacaannya, kayak baca itu. Tapi dalam bermasyarakat tidak pernah keras ya. Padahal bacaannya keras. Sebaliknya, yang di pendidikan umum itu baca kita tidak pernah keras dan hukum. Oleh karena itu, jadi kalau mau baca nanti harapan Nahdlatul Ulama kita monggo kita doakan sama-sama Pak Nasir ini mudah-mudahan menjadi Menteri Ristek dan pendidikan tinggi yang amanah dari kekuatan taufik, kekuatan lahir batin Allah. Sudah barang tentu manfaatnya, wabil khusus manfaat untuk Nahdlatul Ulama. Apalagi ini UNU 23 butuh bimbingan, butuh aksesoris apa butuh segalanya lah. Ini baru kali pada bicara NU, PBNU mengupayakan berdirinya UNU sampai 23 berhasil, itu baru kali ini. Jadi kita sia-siakan. Alhamdulillah Allah memberi
memberikan kepercayaan kepada Pak Nasir setelah kemarin diberi kepercayaan kepada Pak Nuh. Ini berkatnya Pak Nuh dan perintah Presiden SBY waktu itu. Waktu pada sudah moratorium, tapi kata Pak SBY pada Pak Nuh, ya kalau untuk gunung mudahkan saja. Padahal persyaratan kurang remaja. Tapi seterusnya nggak boleh. Insya Allah akan dilanjutkan dan disempurnakan dan dimaksimalkan oleh Menteri yang sekarang, yaitu Pak Kiai Haji Muhammad Nasir Profesor Dr. Kumpulan Pesantren Salafiyah saran. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Lana wal muslimin jami'an. Apa nanti Pak Menteri ya? Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Al-mukarramun, para alim ulama, wabil khusus Rois Am Kiai Haji As'ad Said Kiai Said dan yang saya hormati Al-Mukarram Kiai Subadar dari Pasuruan, mohon maaf Kiai. Yang saya hormati Ketua Panitia Profesor Mansur Ramli dan hadirin semuanya. Mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, rasanya oleh Kiai Said sudah disampaikan semuanya, dan ya itu mungkin yang akan saya sampaikan gitu ya. Tapi kan dalam ada satu tulisan ya, bahasa Imam Ghazali awalan ayu ulama idil kala mutunahu layu bala. Ya. Karena saya dulu di pondok itu suruh menghafalkan Alfiyah itu mulai Qala Muhammadun huwa maliki sampai wa alihil hurril kiramil bararah. Jadi hafal semua ya. Oleh karena itu saya jadi hanya saya orang kedua itu. Barangkali apa yang saya sampaikan oleh Said mungkin kurang lengkap, kami yang hanya ingin menambahkan saja supaya la yufham menjadi yufham. Baik, itu saja. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, jadi di dalam kementerian ini, di dalam kabinet kerja yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo bersama Bapak Wakil Presiden Bapak Yusuf Kala telah mengamanatkan di dalam kabinetnya, yaitu kabinet kerja dan kerja. Oleh karena itu dalam kaitan ini kami ditugasi diamanai sebagai Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi mencoba melakukan elaborasi, melakukan mengkonstruk kembali bagaimana pemikiran-pemikiran untuk mengembangkan pendidikan tinggi, riset dan teknologi yang ada di negeri ini. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, dengan adanya hal ini maka kita sebagai anak bangsa maka mencoba memanfaatkan peluang hal tersebut. Jadi kita lihat di dalam peluang itu harus bagaimana kita bisa menciptakan, berinovasi untuk mencerdaskan anak bangsa dalam rangka untuk menghadapi persaingan global. Dalam Asian Economic Community yang nanti sudah di depan kita, maka bagaimana kita bisa menyiapkan yang namanya sumber daya manusia yang baik. Dan hal ini juga sudah dilakukan di negeri ini, yang dikontrol politiknya yaitu oleh Bapak Profesor Mansur Ramli, yaitu sebagai Ketua Ban PT. Ini adalah dalam rangka untuk menyiapkan sumber daya. Nah sekarang pendidikan tinggi bagaimana dilingkan dengan riset dan teknologinya. Nah ini yang penting sekali bagi Bapak dan Ibu semuanya. Nah dengan menyimak tersebut, di mana yang saya tadi sudah katakan, kalau di pendidikan NU pada periode hikmah saya di NU mulai tahun 2010 ya,
sampai 2015 ada 23 perguruan tinggi NU. Maka kemarin sama Pak Hani saya tanya, NU punya lembaganya nggak? Lembaga LPTNU gitu. Alhamdulillah baik, saya bagus sekali. Kebetulan saya di Jawa Tengah, di Semarang, sebagai ketua lembaga Ma'arif sekaligus sebagai lembaga ekonomi NU. Saya coba melakukan restructuring terhadap Ma'arif tersebut. Mohon maaf ini saya sampaikan dulu sebelum saya akan menyentuh pada pendidikan tinggi itu. Di lembaga Ma'arif itu kalau kita lakukan dalam akreditasi apa yang sudah biasa dilakukan oleh Pro Mansur Amri di BNPB, kita mencoba sederhana saja kita kelompokkan aset-aset yang dimiliki oleh NU, sumber daya yang dimiliki NU yang atas namanya atau kepemilikan itu adalah milik NU atau ownership-nya itu adalah NU, itu ada diberikan klasifikasi A. Ada yang lembaga Ma'arif pendidikan NU di bawah katakan ini adalah orang-orang NU yang mendirikan lembaga untuk NU, tapi kepemilikannya adalah untuk pribadi. Ownership-nya ini yang kedua. Yang ketiga saya coba klasifikasikan di Semarang itu juga orang NU mendirikan lembaga untuk kepentingan NU tapi untuk pribadi, dan semuanya adalah atas nama pribadi, bukan atas nama NU. Ada yang kedua tadi atas milik pribadi tapi atas nama NU. Yang ketiga adalah milik pribadi atas nama pribadi yang orang NU. Nah, aset-aset yang sudah dimiliki semacam ini, satu sisi yang pertama adalah aset sumber daya manusianya maupun aset yang lainnya. Yang kedua adalah aset yang di situ adalah sumber daya manusianya yang menggerakkan itu. Yang ketiga adalah pendukung terhadap kemajuan ini. Semua harus kita coba perhatikan semuanya. Preference of skill-nya, skala prioritas itulah yang nanti kita coba perhatikan di dalam mengembangkan sumber daya secara keseluruhan. Ini mungkin yang saya coba klasifikasikan di Jawa Tengah pada saat itu. Kemudian setelah itu saya ingin mencoba menyampaikan pada saat itu ketuanya itu Profesor Ahmad Rafiq. Profesor Ahmad Rafiq itu kemudian setelah saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yesai tadi, rasanya saya berbangga juga. NU sudah mampu mendirikan lembaga yang begitu banyaknya, jadi 23 yang mungkin bisa tersebar di kota-kota atau di provinsi. Harapan ke depan ini Yesai mungkin bisa dikembangkan adalah bagaimana pendidikan NU ini setiap provinsi, setiap ibu kota. Karena kalau di setiap ibu kota itu resourcesnya pasti akan tersedia lebih banyak, lebih baik. Kalau itu di daerah itu nanti adalah biasanya pengembangan sumber daya menjadi masalah. Istilah saya itu layak mutu walayah ya. Nah, kalau itu terjadi ada problem. Bagaimana cara mengembangkan sumber daya ini yang sangat penting. Oleh karena itu tadi saya sudah matur ya pada Yesai. Pertama kita mengelola perguruan tinggi itu adalah harus punya rasa sebagai seorang imamah, seorang leadership itu sangat penting sekali. Karena seorang leadership atau seorang imamah yang di sini adalah akan menjadi contoh kepada bawahannya. Kalau mereka memberikan contoh yang gak baik, ya mungkin nanti lembaganya akan menjadi tidak baik. Kalau di dalam audit, kalau saya itu akuntan. Yang kedua, institusi yang begitu ya sebentar lagi Bapak Pres akan datang. Nah kalau kita perhatikan berarti dalam hal ini yang sangat penting mengisi 23 perguruan tinggi NU yang sudah ada itu meningkatkan sumber dayanya yang penting. Bukan kita memperbanyak lembaga tapi keropos, tapi kita harus memperkuat lembaga itu menjadi lebih kuat. Saya yakin nanti kalau itu lembaga itu kuat, ada efek multiplier, efek yang akan berkembang
itu seperti efek domino. Kalau teori kuantum, ya teori kuantum itu ada ledakan ini akan bisa menyebar jauh lebih lebar kalau itu kita bisa menetapkan pada lembaga itu menjadikan lembaga yang baik. Kalau itu lembaga baik dan kuat pasti dicari orang. Oleh karena itu mohon nanti penguatan terhadap sumber daya manusianya. Dosen-dosennya harus minimal ya S3, S2 itu harus ditempuh wajib minimal kan. S3 harus ditempuh. Syukur bisa di luar negeri. Beasiswa yang ada itu luar biasa banyaknya. LPDP, ya di LPDP itu sekarang sudah 8,5 triliun. Ini harus dimanfaatkan pada anak bangsa. Oleh karena itu remaja-remaja atau pemuda yang ada di warga NU mudah-mudahan bisa memanfaatkan hal itu. Karena ini Bapak Wapres sudah hampir sampai di sini, mungkin kita membatasi. Mohon maaf nanti kalau bisa nanti ada waktu kita lanjutkan setelahnya. Nanti kita akhiri. Sebenarnya masih banyak yang harus saya sampaikan. Apabila ini saya katakan nanti waktunya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara pertemuan, mohon maaf karena Bapak Wakil Presiden sebentar lagi akan hadir di tempat. Oleh karena itu kita skorsing sampai jam 11. Ya, sekitar jam 11. Mohon kalian nanti ada waktu nanti kita ada. Ya, nanti akan kita buka diskusi lagi bersama Bapak. Baik, kita skorsing dulu. Nanti kita ketemu jam 11. Ya, semuanya kita harapkan ikut serta dalam pembukaan munas. Iya.